Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Amir seperti biasa di IG Live ngobrol bareng dengan RSUD Leuwiliang. Dan seperti biasa kita akan memberikan informasi-informasi kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, teman-teman RSUD Leuwiliang. Dan hari ini kita ditemani masih seorang dokter spesialis ortopedi. Dokter ganteng juga, alhamdulillah di RSUD Leuwiliang dokternya ganteng-ganteng. Halo dok, apa kabar dok? Halo. Oke dok, sebelum kita mulai nih dok, informasi yang kita sampaikan, mungkin dokter bisa menyapa dulu pemirsa dan sekalian bisa perkenalkan terlebih dahulu dok. Oke. Halo penonton RSUD Leuwiliang, kenalin saya Dr. Made Wirabawa, spesialis ortopedi, biasa dipanggil Dr. Wira. Kebetulan saya memang besar di Bogor, jadi bisa dibilang walaupun nama saya Bali, tapi saya besar di Bogor, Om. Oke, berarti pribumi ya? Iya. Anak Bogor ya, gitu kan? Orang Sunda. Saya juga di baru baca, wow ternyata itu orang Bogor gitu kan ya dok ya. Iya. Mungkin lebih kerennya dipanggil Dokter Wira aja ya. Boleh, Om. Oke ya dok ya. Saya panggil Om Amir ya. Oke, Om aja. Biasa kan saya di sini panggilnya Om. Iya, siap. Oke dok, dari baca CV dokter ya, memang asli dari Bogor, walaupun memang orang tua mungkin di sana ya, dari Iya, ya kan, tapi tinggal di Bogor dan oke, bisa memajukan Kabupaten Bogor kan ya dok ya. Dan untuk tema kita hari ini cukup menarik nih dok ya, cukup menarik, yaitu penanganan patah tulang. Pilih ke dukun tulang ya, apa sih namanya? Dukun patah tulang. Dukun patah tulang atau ke dokter ortopedi. Iya. Nah, gitu. Ini sangat menarik sekali nih, Dok. Iya. Untuk pembahasan kita hari ini, dan tentunya sahabat-sahabat RSUD Leuwiliang ingin mengetahui gitu ya, Dok ya. Mungkin dokter bisa memberikan informasi sedikit terlebih dahulu. Ortopedi itu apa sih gitu kan? Oke. Orang-orang awam nggak tahu ya dok ya. Mungkin kalau orang basic, orang kesehatan, ortopedi oke lah, ilmu itu mempelajari tentang tulang sendi gitu kan. Tapi secara awam yang mudah dipahami apa sih dok? Jadi sebenarnya kalau ortopedi itu sendiri, mungkin kalau teman-teman yang bukan di bidang kesehatan lebih familiar sama istilahnya dokter tulang atau dokter bedah tulang yang umumnya ya. Oke. Tapi secara definisinya itu sebenarnya dokter ortopedi itu adalah cabang dari ilmu kedokteran itu sendiri yang menangani dan mempelajari tentang pertama tulang, yang kedua sendi, yang ketiga itu otot. Yang keempat itu urat atau tendon kalau bahasa kedokterannya. Kemudian juga saraf om. Nah itu kan di badan kita banyak ya, otot, tulang banyak. Tapi cakupan kita tuh dari tulang belakang. Tulang belakang itu dari tulang leher sampai ke tulang ekor. Jadi belakang itu ya dok ya? Iya kayak ini, kayak di gitu ya, dari ini ya dok ya? Iya dari leher sampai tulang ekor. Oke, ya. Nih sahabat RSUD, ternyata tulang belakang itu dari sini sampai ke sini nih ya. Iya betul om. Dan juga yang pasti yang sering kalau misalnya ada masalah pada anggota gerak, itu biasanya masyarakat udah lebih paham kalau itu memang ranahnya ortopedi ya. Jadi anggota gerak atas dan bawah. Yang mana kalau anggota gerak atas itu dari bahu sampai ke tangan ya, jadi sampai jari. Begitu juga kalau anggota gerak bawah itu dari pinggul sampai ke kaki om. Gitu. Nah kalau misalnya sebab yang bisa menimbulkan masalah pada organ tersebut itu macam-macam, bisa mulai dari baru lahir, cacat bawaan di anggota gerak dan segala macamnya itu, bisa juga karena infeksi, bisa karena peradangan, bisa karena masalah metabolik misalnya kayak asam urat. Biasanya kalau sakit sendi apapun jenis sakitnya pokoknya yang disalahin asam urat cenanya dok ya. Nyutan ini asam urat, padahal belum tentu ya dok. Belum tentu. Kemudian bisa juga karena tumor tumor tulang, tumor jaringan lunak di saraf atau ototnya. Kemudian yang sebenarnya bagian kecil itu adalah cedera karena mekanik. Artinya mekanik itu misalnya kecelakaan, jatuh, cedera olahraga yang menyebabkan patah tulang atau dislokasi sendi. Dislokasi itu maksudnya sendinya geser om ya. Nah itu dislokasi, kalau orang awam dislokasi itu apa sih gitu? Iya, jadi dislokasi itu
sendi itu bergeser, misalnya sendi bahunya yang harusnya posisinya normal dia bisa bergeser sedikit atau bisa bergeser total gitu. Nah mungkin itu sih Om kira-kira secara umum yang bisa kita pahamin bersama bahwa ternyata ortopedi itu nggak cuma patah tulang aja Om, dan nggak cuma anggota gerak aja, masuk tulang belakang juga sebenarnya itu masuk di ranahnya di bidang ortopedi Om. Iya, oke. Nih dok, tadi kan dokter udah ngejelasin nih ortopedi itu dari mulai pengertian ortopedi, kemudian apa saja yang masuk dalam ortopedi. Nah, sekarang yang informasi ke sahabat-sahabat RSUD Lewiliang nih dok, kasus yang sering terjadi di bidang ortopedi itu apa aja dok? Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari sekian tadi yang dokter sebutkan itu kan apa banyak ya, dislokasi sebagainya kan kayak gitu. Sebenarnya kalau yang sering membuat pasien segera datang ke rumah sakit itu biasanya kasus kecelakaan ya, kasus trauma kalau saya bilang. Jadi yang menyebabkan bisa patah tulang, bisa dislokasi sendi, atau luka terbuka segala macam, itu biasanya itu yang membuat pasien segera datang ke rumah sakit Om. Gitu. Tapi kalau persentasenya sebenarnya dia termasuk tidak terlalu banyak, tapi karena itu yang muncul jadi kayaknya itu paling banyak gitu. Sebenarnya yang lain juga banyak ya dok ya? Iya betul. Tapi yang paling banyak adalah di saat terjadi patah tulang ya dok? Iya benar. Oke dok. Terus nih dok, nah karena ini kita fokus ke kalau terjadi patah tulang ke dokter ortopedika atau ke dukun kah gitu kan? Nih dok yang ingin saya tahu, nih apabila kita mengalami patah tulang sebaiknya kita kemana nih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman sekalian atau misalnya ketemu orang di jalan atau ada keluarga yang kayaknya curiga patah tulang gitu. Misalnya tanda-tanda patah tulang tuh kita bisa lihat yang secara simpel itu pertama bentuknya pasti berubah. Oke, ini pemirsa katanya bentuknya ya dok ya? Iya, bentuknya. misalnya tangan yang biasanya kita lihat lurus setelah kejadian kecelakaan atau jatuh tiba-tiba bengkok, kita harus mikir oh jangan-jangan ini patah tulang atau mungkin sendinya dislokasi bergeser. Itu kita udah harus waspada, apalagi misalnya pasiennya sangat kesakitan, nggak bisa bergerak, itu harus curiga patah tulang. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian ketemu yang seperti itu, sebenarnya secara prinsip itu penanganan patah tulang sebenarnya sederhana ya. Artinya pertama kita reposisi. Reposisi itu artinya mengembalikan posisi patahan atau sendi yang lepas itu ke posisi yang senormal mungkin. Lalu kita lakukan fiksasi dan imobilisasi. Fiksasi apa dok? Fiksasi itu artinya kita menempelkan suatu alat ke daerah yang patah itu. Tujuannya supaya tulang itu berada pada posisi tersebut dan dia diam. Gitu. Apa yang pen ya dok? Nah itu nanti mungkin saya jelasin di ini ya, di penanganan gitu tulangnya. Cuma secara prinsip itu tadi reposisi, mengembalikan posisi tulang, fiksasi dan imobilisasi. Jadi dipasang alat, ya, bisa yang di dalam seperti pen kalau operasi atau kalau di luar mungkin nanti di kasus yang di lapangan itu yang bisa dilakukan biasanya adalah imobilisasi aja Om. Jadi saya tidak menganjurkan misalnya ketemu pasien kecelakaan di jalan, banyak kan masyarakat nolong berbondong-bondong gitu ya, mau langsung digotong, itu sebaiknya dilihat dulu kalau misalnya ada tanda-tanda ke arah patah tulang, bisa pakai ini nih Om, spalak itu kayak bidai, tapi itu nggak mesti yang kayak di rumah sakit yang bagus gitu, bisa misalnya di pinggir jalan ketemu ada batang kayu, ada triplek. Pada prinsipnya kalau misalnya yang patah itu tulang, kita harus bisa memegang dua sendi Om, yang di atas atau di bawahnya, gitu. Misalnya kalau ada kardus pun, bisa ya dok? Bisa kita balutin aja, kita ikat, yang penting dia kaku gitu, dan nggak usah dipaksain untuk dibalikin posisinya Om, karena itu akan menyakiti si korban atau pasien. Dan juga khawatirnya jika tidak dilakukan secara profesional, itu bisa menimbulkan cedera yang lebih parah gitu. Yang tadinya harusnya kasusnya mungkin tidak terlalu berat menjadi lebih berat. Atau yang paling simpel misalnya kaki gitu ya, kaki terus nggak ada apa-apa nih di pinggir jalan, tinggal dilurusin aja Om kaki pasiennya, terus diikat aja pakai kain, ditempelin ke sisi badan yang sehat gitu. Atau kalau tangan ya tempelin ke badan, diikat aja, yang penting dia diam tidak bergerak. Biasanya itu akan sangat membantu pasien Om, jadi tidak terlalu kesakitan. Nah, kemudian harus ditransport segera ke UGD ya, ke unit gawat darurat, karena patah tulang itu adalah salah satu dari kasus kegawat daruratan ortopedi teman-teman. Jadi jangan nanti dibawa pulang dulu,
atau biasanya kalau di sini biasanya Nah, nih dok, banyak yang mampir dulu. yang tadi dokter informasikan itu di saat kecelakaan kita bisa kan menemukan kasus di jalan gitu ya. Iya. Tapi rata-rata orang tuh langsung digotong ya dok ya, kayak gitu. Sebenarnya itu sangat berbahaya ya dok ya. Iya. Seharusnya memang apabila memang ada tanda-tanda patah tulang yang dokter tadi bilang ya cari dulu benda-benda yang keras ya dok ya. Misalkan ada papan, oke papan atau kayu ataupun kardus itu bisa ya dok ya kayak gitu ya. Itu bahkan anggota gerak badannya sendiri tadi Bisa ya? sisi sehatnya bisa dipakai juga gitu. Nih jadi sahabat RSUD mungkin biasanya nih kita di lapangan itu langsung digotong masukin ke mobil gitu ya dok ya. Nah berarti di saat kita menemukan kasus-kasus seperti itu mungkin kita bisa memberikan informasi sesuai dengan yang dokter Wira tadi sampaikan bahwa kita bisa didiamkan dulu ya dok ya, dengan memakai baik itu kardus, papan atau kayu atau badannya sendiri ya dok ya. Iya betul. Oke, informasi yang baru nih dok, karena selama ini ya kita langsung angkut aja kan dok ya, masyarakat seperti itu. Oke dok. Kemudian nih dok, yang memang pemahaman di masyarakat ya dok ya selama ini di saat patah tulang, udahlah bawa aja ke dukun ya, dukun patah tulang seperti itu. Tapi alasannya kenapa sih dok masyarakat itu masih banyak yang mau ataupun yang enggan dibawa ke rumah sakit di saat keluarganya ataupun yang pasiennya sendiri dibawa ke rumah sakit ya gitu dok, malah lebih memilih ke RSCM dok. Iya benar. Rumah sakit Cimande ya dok ya. Iya, bukan RSCM yang di Jakarta ya. Betul ya. Jadi kalau sepengalaman saya ya, kalau kenapa sih pasien patah tulang atau cedera pada sendi atau tulang itu kebanyakan takut gitu kalau mau ke rumah sakit atau misalnya mau konsultasi sama dokter ortopedi. Karena saya sih rangkum itu dari pengalaman saya menjadi 3 ya, 3 masalah. Yang pertama itu pasiennya takut duluan takut dioperasi. Jadi karena mungkin namanya bedah ortopedi, bedah tulang. Betul. Jadi pokoknya kalau datang ke dokter ortopedi pasti dioperasi. Pasti dioperasi gitu kan ya. Gitu. Pasti dioperasi. Jadi kadang-kadang masyarakat atau teman-teman ada rasa takut gitu ya, karena dengan kalau guru saya bilang biasanya pasien baru dengar O aja udah langsung kabur, belum selesai. Baru O-nya doang, belum operasi gitu. Jadi banyak yang takut, padahal sebenarnya secara prinsip penanganan patah tulang itu tidak harus selalu operasi. Jadi justru kebanyakan kasus patah tulang itu bisa kita tangani tanpa operasi Jadi secara prinsip itu ya kita bagi menjadi tanpa operasi dan operasi gitu. Jadi kalau tanpa operasi itu misalnya paling sering dilihat kita balikin posisinya secara tertutup. Lalu kita pasang gips. Mungkin kalau gips udah sering lihat teman-teman yang putih itu, yang dekapot putih, semen putih. Yang keras itu ya dok ya? Iya, yang keras. Kemudian yang kedua ya operasi. Operasi itu kita kembalikan posisinya secara terbuka. Lalu bisa kita pasang implan ya kalau saya bilang. Tapi kalau dari teman-teman biasanya bilangnya pen. Jadi gitu, pennya pen dalam atau pen luar, tapi intinya dipasang alat. Gitu. Kemudian tadi kan karena takut operasinya. Betul. Padahal kan pilihannya nggak cuma operasi ya. Kemudian yang kedua itu karena bisikan-bisikan jadi jadi banyak mitos-mitos ya, betul, mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang patah tulang lah. Oh ini diurut aja dulu, atau ini diapain dulu, dikasih macam-macam lah, macam telur segala macam ada tuh dok ya. Macam-macam biasanya kalau saya dapat pasien yang dari alternatif alternatif itu biasanya ya udah macam-macam, ada yang dibungkus pakai bambu kenceng banget, ada yang dibalur macam-macam, pokoknya tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya aman untuk pasien. Kemudian yang terakhir itu ya biaya biasanya, biaya. Kadang-kadang ada pasien juga yang dia langsung datang ke rumah sakit tapi masalahnya nggak punya biaya. Makanya saya sebenarnya sangat menganjurkan sekali kalau kita semua WNI ini punya asuransi kesehatan Setidak-tidaknya itu BPJS. Mungkin saya bukan promosi BPJS sih, tapi maksudnya terlepas dari kontroversial BPJS, tapi itu memang di lapangan sangat amat membantu sekali Om. Jadi
bagi masyarakat yang mungkin keterbatasan biaya, itu BPJS sangat membantu karena itu relatif cover semuanya untuk kasus ortopedi khususnya ya. Gitu. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Leuwilia, jangan khawatir di saat memang ada saudara ataupun family ataupun kita sendiri yang memang mengalami patah tulang, belum tentu dilakukan operasi ya dok ya. Betul. Jadi ada beberapa alternatif ya nantinya ya dok, penanganan yang nanti akan dilakukan oleh dokter ortopedi. Dan untuk lengkapnya nanti informasi seperti itu nanti sahabat-sahabat RSUD Leuwilia yang bisa berkunjung ke RSUD Leuwilia nanti temuin dokter ganteng ini, dokter Wira ya dok ya. Oke dok, masih ada nih dok. Kenapa sih dok yang patah tulang itu harus ke dokter ortopedi? Oke, menyangkut yang tadi kan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, emang kenapa harus ke dokter ortopedi gitu kan? Orang saya pengennya ke dukun patah tulang kok. Nah, gimana dok? Nah, jadi sebenarnya baik lagi secara prinsip tadi ya, saya bilang penanganan patah tulang itu kan ada 3 ya. Jadi reposisi, kemudian fiksasi dan imobilisasi, dan yang terakhir rehabilitasi. Jadi ortopedi itu kebetulan kita mempelajari 3 hal tersebut. Jadi pada saat pasien datang ke ortopedi tentu kita akan lakukan assessment atau analisa kondisi pasien secara real. Jadi kita pastikan ini memang cederanya ini apakah ada cedera lain yang mengancam nyawa atau hanya patah tulang saja. Tentu itu akan mempengaruhi nanti treatment ke depannya. Karena mungkin saya nggak pernah sih om ke alternatif gitu atau ke dukun patah tulang, tapi tentu rasanya hal itu pasti akan terlewatkan ya kalau misalnya tidak ke dokter ortopedi. Nah kemudian nanti di dokter ortopedi itu sebenarnya tugasnya hanya 3 itu aja om. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan, saya nggak mau ke dokter lah, toh ke dukun juga saya sembuh. Benar dok kayak gitu. Karena sebenarnya kasarnya gini, kalau orang awam bilang masih nyambung kan gitu kan, masih nyambung juga kayak gitu. Tapi kan pasti akan berbeda ya dok ya. Benar. Istilahnya di saat mengalami proses persambungan itu antara tindakan dokter ortopedi dengan dukun patah tulang kan berbeda hasilnya dok ya. Iya betul. Jadi sebenarnya yang membedakan itu karena kita dasarnya jelas. Jadi kalau misalnya kita menangani, kita pasti ada dasar diagnosisnya, misalnya ronsen, pemeriksaan fisik. Kemudian waktu kita kembalikan posisinya juga kita usahakan ya senormal mungkin dengan fiksasi yang sebaik mungkin, dan setelah itu kita lakukan rehabilitasi juga om. Nah cuma sebenarnya kenapa ada kata-kata ke dukun juga nyambung? Karena sebenarnya memang dukun tugasnya nggak nyambungin tulang. Betul. Kita juga dokter ortopedi nggak, tugasnya nggak nyambungin tulang. Itu sangat bergantung dari si pasiennya itu sendiri dan tentu dari Tuhan ya om ya. Jadi itu proses alami yang kita hanya membantu untuk membuat supaya proses alami itu berjalan dengan baik dan normal. Bedanya misalnya kalau patah tulang kita balikin posisinya tidak yang senormal mungkin, walaupun nyambung, misalnya kaki bisa aja dia pendek sebelah, bisa aja tangannya bengkok, bisa dia menyambung tapi posisinya salah, bisa dia nggak menyambung gitu. Dan bahkan kalau misalnya penanganan salah itu yang paling bahaya, bisa sampai anggota geraknya itu mati om, karena misalnya aliran darah dari patah tulang lengan bawah gitu ya, dipijit segala macam dia bengkak, akhirnya aliran darah yang ke ujung ini dia mati. Akhirnya ya tangannya ya busuk om. Akhirnya begitu datang ke sini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah kondisi udah busuk, ya mau harus amputasi. Karena kalau nggak diamputasi tentu tangan yang busuk ini dia bisa meracuni badan ke yang lainnya, malah bisa bikin meninggal om. Gitu. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat RSUD Leuwilia seperti yang diinformasikan oleh Dr. Wira tadi, alangkah baiknya di saat ada kejadian patah tulang lebih bagus ya dok ya, dan diharuskan memang langsung dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Nanti tentunya pasti nanti akan ketemu dengan dokter spesialis ortopedi ya dok ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian misalkan dibawa ke dukun patah tulang, dilakukan tindakan di sana, ujung-ujungnya dibawa ke rumah sakit, bukannya perbaikan malah harus diamputasi seperti itu. Iya, karena biasanya itu kasus-kasus yang terlambat datang itu penanganannya tentu akan lebih sulit daripada kasus-kasus yang baru om. Karena itu biasanya kalau udah sekian bulan, bahkan ada yang sudah sekian tahun nggak nyambung baru datang ke ortopedi, harapannya tuh pengennya sembuh normal gitu om. Padahal itu
adalah suatu hal yang berbeda jika ditangani langsung sama sudah terlambat sekian bulan atau sekian tahun. Tentu dari segi tindakannya, dari segi resiko operasi, dari segi penyembuhan tentu tidak akan semaksimal kalau langsung. Oke. Nih, ada nggak sih saran dari dokter apabila memang masyarakat awam terlanjur nih dok, terlanjur misalkan dibawa ke dukun patah tulang seperti itu. Apa nih dok anjuran dari dokter? Misal apabila memang mereka sudah terlanjur dibawa ke dokter patah, apa namanya dukun patah tulang? Ya. Jadi kalau udah terlanjur ya segera aja om, langsung segera aja langsung konsultasikan sama dokter ortopedi terdekat untuk dievaluasi lagi om seperti biasa, evaluasi apa masalahnya dan saran terapinya itu apa. Gitu. Jadi sebelum ya kalau kata kita mah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya dok ya. Tentunya nanti teman-teman juga bisa datang ke polis spesialis ortopedi ketemu dengan dokter Wira. Praktek dari apa dok? Saya Selasa Kamis Sabtu. Selasa Kamis Sabtu. Jadi apabila sahabat RSUD Leuwili yang ada yang pernah mengalami ataupun memang sudah dilakukan oleh dukun patah tulang, segeralah datang ke RSUD Leuwili temui dokter Wira. Oke dok, ini masih ada nih dok ya. Tadi kan memang sudah dijelaskan kenapa harus ke dokter ortopedi kayak gitu dok ya apabila terjadi patah tulang. Kemudian ini masih ada juga mitos-mitos di masyarakat nih dok ya. Apabila sudah dilakukan operasi, biasanya kalau di masyarakat itu, kalau habis dioperasi itu jangan makan ini, katanya bisi kanceh, contohnya gitu ya, atau bisi segala macam. Akhirnya nggak makan daging, nggak makan daging ayam, nggak makan telur, malah ikan asin doang kayak gitu dok ya. Nah gimana nih dok? Iya itu juga masalah yang sering saya temuin ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan masyarakat kita khususnya di Indonesia ini pasti pantangan om ya. Pantangannya itu sebenarnya yang benar itu adalah pantangan tergantung dari jenis tindakannya om. Misalnya kalau habis dipasang gips, pantangan yang pasti saya larang ya gipsnya jangan sampai basah atau jangan terbentur supaya dia nggak rusak gipsnya. Tapi kalau misalnya habis operasi tergantunglah jenis operasinya apa dan itu pantangannya spesifik aja tergantung sakit dan treatment yang udah dilakukan. Tapi yang beredar tuh yang salah itu misalnya pantangan makan om. Nah eta dok, biasanya kayak begitu dok. Jangan makan ini sudah habis dioperasi. Biasanya kalau terutama yang habis operasi ya, habis operasi itu biasanya datang saya lihat pasien udah pucat, kayaknya kurang anemia ya, darah yang kurang. Saya tanya makannya gimana? Gitu. Saya makan putihan doang, nasi sama sayur bening biasanya. Sayur bening itu mending ya sayur bening karena putihan nasi doang. Nasi doang. Nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti basah lukanya, kering jahitannya. Itu sebenarnya salah kaprah ya. Salah berarti ya dok ya. Itu adalah mitos yang paling salah menurut saya. Jadi sebenarnya pada saat badan kita cedera, pada saat recovery pemulihan tulang, itu sebenarnya kita butuh yang namanya protein. Itu sumbernya dari daging, dari ikan, dari telur, lauk pauk itu sumber protein gitu. Jadi justru yang dilarang itu adalah yang harus dimakan sebenarnya. Kemudian juga kita butuh kalau untuk patah tulang kita butuh kalsium. Jadi kalsium biasanya pertanyaannya dok sebenarnya susu yang bagus apa? Suplemen yang bagus apa? Saya selalu bilang sebenarnya badan kita ini udah ada ukurannya. Jadi mau kita makan kalsium 1 kilo, mau minum susu 1 liter, ya sesuai kebutuhan kita aja gitu. Jadi ya kalau misalnya minum susu ya senormalnya aja dan tidak ada anjuran susu khusus karena yang namanya susu dia pasti mengandung kalsium. Asalkan jangan minum susu kental manis om. Kalau susu kental manis mah buat martabak. Oh gitu berarti jangan ya dok ya. Gitu. Sebenarnya bukan jangan tapi tidak ada manfaatnya gitu hanya ngembang-gembukan doang ya dok ya. Karena dia banyak kan komponennya gula ya. Oke. Nah kemudian sama biasanya saya anjurkan untuk pasien bukan berjemur sih, terpapar matahari lah. Jam berapa tuh dok? Biasanya saya anjurin jam 8 sampai jam 10 pagi. Bentar aja biasanya cuma 10 sampai 15 menit. Itu tujuannya untuk aktivasi dari vitamin D yang ada di kulit. Jadi untuk prosesnya dok ya. Karena vitamin D itu fungsinya dia untuk membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau kita minum kalsiumnya banyak tapi vitamin D-nya sedikit, maka ya kalsium itu ya keluar aja lewat kencing. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Oke dok. Menarik nih dok tentang dukun-dukunan dok ya. Tapi oke Pak pemirsa ataupun sahabat RSUD Leuwili ya.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang patah tulang. Kemudian ada giveaway ya dok ya? Ada, Iya. Ini ada giveaway dari Dokter Wira katanya kan? Dari Om Amir. Oke, ini dok. Oke dok, kita buka dulu ya dok ya. Ini ada yang masuk nih dari Ewan 339. Jadi pertanyaannya, apabila terlanjur ke dukun, apakah RSUD mau menerima pasien ex dukun? Nih, jadi sahabat RSUD Lewiliang, Dukun ya? kita tunggu jawaban dari Dokter Wira nih, dok. Apabila sudah dilakukan ataupun pernah ditindak oleh dukun, masih mau nerima nggak sih? Apabila dibawa ke sini pasiennya? Oke, tentu kalau saya atau kami Oke. sebagai dokter itu pasti tidak mungkin menolak pasien om. Itu Betul. prinsip nomor satu karena Oke. namanya kemanusiaan pasti harus. Nah kalau misalnya sudah terlanjur seperti yang tadi saya sudah bilang, ya walaupun itu bukan pilihan terbaik, Oke. tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali om. Oke. Gitu. Jadi silakan aja datang, untuk nanti kita evaluasi ya nanti. Ya yang penting artinya tergantung dari kelainannya ya. Oke. Jadi kadang-kadang ekspektasinya itu terlalu berlebihan. Jadi karena sudah lama biasanya kelainan sudah parah, datang ke kita harapannya normal. Mungkin berbeda tiap kasus. Ada yang bisa normal, mungkin ada yang nanti ada gejala sisanya, itu tergantung lah beda-beda. Tapi tetap harus datang untuk diperiksakan. Oke, sahabat RSUD Lewiliang, jangan khawatir di saat memang sudah dilakukan terlanjur dilakukan ke dukun patah tulang, Dokter Wira siap untuk membantu ya. Jadi langsung saja nanti datang ke RSUD Lewiliang. Masih ada juga nih dok pertanyaan dari Moza 113. Pagi dok, tanya dong kalau misalkan pergelangan tangan dan kaki itu sakit di waktu-waktu tertentu, apa perlu harus diobservasi lagi karena hilang timbul? Itu dok pertanyaannya. Oke, ini kayaknya pertanyaannya agak umum ya. Om. Oke, umum ya, Mungkin- yang biasa memang dirasakan ya dok ya. Iya, karena kalau keluhan nyeri itu adalah keluhan yang paling umum. Jadi saran saya buat siapa? Moza ya. Moza 113. Itu diperiksakan langsung aja. Nanti karena pemeriksaan itu kan komponennya ada anamnesis atau wawancara, yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Jadi kita lihat nanti kira-kira dari pemeriksaan itu mana saja yang dibutuhkan dan kira-kira arahnya kemana. Karena kalau gitu aja kayaknya saya sulit jawabnya. Oke, karena oke. terlalu banyak kemungkinannya Om ya. Oke, untuk Moja 113, jadi untuk lebih tahu tentang yang diderita oleh Moza, bisa datang ke RSUD Lewiliang. Kita Senin sampai dengan Sabtu ada Dokter Wira dan ada Dokter Endi ya. gitu kan. Jadi ditunggu kedatangannya. Pokoknya dijamin untuk Moja di saat konsultasi dengan Dokter Wira. Ya, kemudian masih ada pertanyaan berikutnya dari yang itu Adion. Masih ada nih. Oh ada ini ya. Oke, dari sebentar ya dok ya. Ini Iya. sambil saya sebentar. Dokter Dayati paling atas. Bau paling baru. Oke, ini dari 220 Pol Hiper Beta. Maaf dok, mau tanya kalau patah terus digip itu bagusnya perawatannya gimana? Nah gitu dok. Jadi mungkin ini sudah dilakukan pemasangan gip gitu. Kemudian perawatannya mungkin terutama untuk perawatan di rumah kali ya dok. Itu seperti apa dok? Oke, jadi Ini mungkin- dari 220 Pol Hiper Beta. Oke, jadi untuk Oke. pertanyaan perawatan setelah pemasangan gips, cuma perlu dipastiin dulu ini masang gipsnya gimana Om ya. Kalau misalnya pemasangan di dokter, standar kita sih yang tadi saya bilang, pantangannya itu kalau gips tergantung jenis gipsnya. Oke. Karena ada juga yang bahannya itu dari fiber, tapi untuk khusus gips yang konvensional yang warnanya putih, itu biasanya pertama nggak boleh basah. Yang kedua jangan terbentur. Oke. Jadi jangan terbentur karena dia bisa pecah. Kalau pecah fungsinya dia berkurang, maka efektivitas dari gipsnya juga akan berkurang. Biasanya itu aja sih pantangannya. Oh di rumah ya, jadi di rumah. diusahakan jangan sampai basah atau berarti kena air ya dok ya, Iya. jangan sampai kena air dan diusahakan jangan sampai terbentur. Iya, ya benar. dok ya kayak gitu. Sama jangan ini om, jangan kadang-kadang karena gatel digaruk-garuk colok-colok pakai lidi om. Oh gitu, mas ada ya dok ya Ada, kayak gitu ya. iya. Mungkin dari selah-selahnya itu jadi Iya, saking dimasukin. Nah itu bisa bahaya karena Dan kalau infeksi misalnya ya, dok, luka ya? bisa infeksi. infeksi. Oh. Oke. Kemudian ini ada dari Ami FJ. Dok mau tanya, emang betul ya jatuh bokong duluan itu berbahaya? Karena dia punya pengalaman nih dok, dia punya pengalaman karena almarhum adik saya
meninggal karena kanker tulang belakang karena awalnya dia jatuh dari sepeda dan tulang ekornya terbentur. Nah, seperti itu, Dok. Oke, Gimana, jadi Dok? kayaknya kalau dari pertanyaannya sebenarnya yang berbahayanya itu kayaknya lebih ke kanker tulang belakangnya ya. Kankernya, Tumor tulang ya. belakang. Jadi Oke. sebenarnya jatuh itu mungkin jadi pemicunya. 3 dari mungkin ya, dokter bisa yang mana sih, Dok, yang kita berikan giveaway. Nanti kami dari tim akan menghubungi. Oke. Mungkin ini dari ini ya, Dok ya. Oh, ini pilihan pertanyaannya ya. Yang tadi itu kemudian ada yang dari Balawa itu Asep, kemudian ada Yang ini dari kayaknya Om, yang pertama tuh yang peduli sama tetangga Om. Oh, Iya. yang 5 tahun itu Iya. ya. Oke, Kang Dion bisa ditulis itu Hadiah, Om. dari Balawa Asep Wahyu Wijaya ya, Dok ya. Iya. Itu yang satu. Jadi kita ambil 3 ya, Dok ya. Iya. Ambil 3 itu yang satu. Kemudian yang mana lagi, Dok? Oke. Mungkin ini ya yang kiat yang sebaiknya kita lakukan nih ya. Oke. Dari Yanti ya. Iya. Atau dari Yanti 2 dan satu lagi, Dok. Kita siapkan 3 giveaway. Oh, terus lagi pertanyaannya. Oke, tadi ya sama Oh, ini aja Om nih. yang mana? Yang ini. Wah, dari Panji R27 ya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, nanti kita akan hubungi lewat di IG ya. Iya. Kang Dion ya, nanti akan kita hubungi dan nanti untuk giveaway-nya tunggu aja di rumah, nanti kita akan kirim, Dok. Iya. Jadi mereka tidak harus datang ke sini, kita kirim ke rumahnya, Dok, untuk Mantap. giveaway-nya. Betul, Dok. Oke, untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, demikian informasi yang bisa kita share ya ke sahabat-sahabat RSUD Lewiliang tentang apa namanya ortopedi ataupun tentang penanganan patah tulang. Apakah harus ke ortopedi atau ke dukun patah tulang? Yang Iya. jelas adalah yang paling baik adalah harus ke dokter ortopedi. Dan apabila sahabat-sahabat RSUD Lewiliang membutuhkan layanan ortopedi, kami siap untuk membantu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Iya. Ketemu dengan dokter yang kece ini, Dokter Wira. Kemudian ada satu lagi, Dokter Endi. Iya. Kami siap melayani sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang membutuhkan layanan untuk kasus ortopedi ya, Dok ya. Dan untuk kasus emergensi 24 jam Om. Oke, untuk kasus-kasus Iya, emergensi kasus kita ada emergensi. di instalasi gawat darurat, Iya, silakan kemudian langsung konsul aja. dokternya itu langsung ya, Dok ya. Iya. Jadi jangan khawatir apabila kejadiannya tengah malam, jangan khawatir, jangan dibawa besok, langsung saja dibawa ke IGD dan akan langsung ditangani ataupun langsung konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Iya, betul. Oke, ya, Dok ya. Iya. Oke, Dokter terima kasih banyak Sama-sama. sharingnya, Dok, sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Iya, siap. Next nanti kita ketemu lagi dengan informasi yang lainnya. Ya, dengan topik yang lebih menarik Om. Betul, dengan topik yang lainnya, dengan topik yang menarik yang tentunya bisa bermanfaat untuk sahabat RSUD Lewiliang. Iya. Oke, untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, jangan lupa di share ke teman-temannya informasi yang sudah kami sampaikan dan ketemu lagi di informasi berikutnya. Bye bye. Begini, Dok, kita Oke. Lewiliang. Oke.